Sore hari ini saya berada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam rangka menyerahkan sedikit bantuan modal oleh pemerintah kepada para pedagang kaki lima yang berada di ruas jalan ini. Di Tanah Tidung, Presiden Jokowi disambut prosesi adat tepung tawar. Prosesi adat tepung tawar menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat tiba di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara atau Kaltara pada Selasa 19 Oktober 2021. Melansir dari laman Setkap, Ketua Adat Tidung, Arman Syah Ali bersama Ketua Adat Brusu, Hendrik, tampak menyambut Presiden setelah Presiden turun dari kapal cepat yang membawanya dari helipad dermaga. Ketua Adat tampak melantunkan sholawat. Dalam prosesi penyambutan adat tersebut, Ketua Adat juga memercikan air dan memberikan ikat kepala khas daerahnya yang bernama Sesingal Tidung. Dalam bahasa adat setempat, prosesi tepung tawar disebut dengan Timuk Ben Saloy. Presiden Joko Widodo datang ke Desa Bebatu untuk melakukan penanaman mangrove bersama masyarakat setempat dan para pegiat lingkungan. Selain itu, sejumlah duta besar negara sahabat tampak turut serta menanam mangrove. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk melakukan rehabilitasi dan mengembalikan fungsi mangrove seperti seharusnya. Sesuai dengan Paris Agreement, Presiden Joko Widodo terus berupaya menangani perubahan iklim dunia, dan di tahun 2021 pemerintah akan melakukan rehabilitasi mangrove di seluruh tanah air sebanyak 34.000 hektar. Presiden Joko Widodo menanam mangrove bersama sejumlah duta besar negara sahabat dan masyarakat di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, melansir dari laman Liputan 6, ada hal berbeda saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Tarakan, Kalimantan Utara pada Selasa 19 Oktober 2021. Presiden Jokowi tampak menaiki kendaraan taktis atau Rantis P6 atau V1 yang dimiliki oleh pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres. Padahal biasanya Presiden Jokowi menggunakan mobil sedan saat melakukan kunjungan kerja ke daerah. Hal itu dilakukan Presiden Jokowi untuk memperkenalkan kendaraan serang taktis hasil rakitan dalam negeri. Presiden Jokowi juga ingin lebih dekat dengan rakyat. Pasalnya kendaraan taktis yang dinaiki oleh Presiden Jokowi memiliki penampilan agak terbuka di mana tidak perlu sekat seperti pintu. Kendati begitu, dia memastikan bahwa seluruh lapisan bodi dari mobil tersebut adalah baja anti peluru. Selain itu, mobil tersebut memiliki kemampuan mendeteksi arah tembakan musuh sehingga aman digunakan oleh seorang kepala negara. Presiden Joko Widodo juga memberikan bantuan tunai sebesar 1,2 juta rupiah kepada seorang pedagang kaki lima atau PKL di Kota Tarakan, Kalimantan Utara pada Selasa 19 Oktober 2021. Presiden Jokowi yang datang berkunjung bersama sejumlah duta besar negara sahabat juga sempat berbincang dengan salah seorang penjual makanan kecil. Kepala negara bertanya mengenai pendapatan pedagang selama masa pandemi. Presiden Jokowi menjelaskan situasi yang dialami pedagang kepada duta besar. Dalam situasi yang sulit, pedagang masih mampu bertahan dengan modal yang mereka miliki. Presiden Jokowi kemudian memberikan amplop berisi bantuan tunai kepada pedagang tersebut. Dalam keterangannya, seusai memberikan bantuan, Presiden Jokowi berharap tambahan modal ini dapat membantu para PKL dalam meningkatkan usahanya. Presiden juga berharap omset para PKL dapat kembali meningkat seiring dengan membaiknya situasi pandemi. Negara kita, Indonesia, memiliki cadangan tembaga yang sangat besar. Masuk dalam kategori 7 negara yang memiliki cadangan tembaga terbesar di dunia. Potensi yang sangat besar ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Jokowi resmikan groundbreaking pembangunan smelter terbesar di dunia. PT Freeport Indonesia telah memantapkan rencananya untuk membangun smelter pengolahan tembaga di kawasan ekonomi khusus atau KEK JIIPE, Gresik, Jawa Timur dengan masa kontrak selama 80 tahun. Sejalan dengan hal itu, Presiden Joko Widodo meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus atau KEK Gresik, Provinsi Jawa Timur pada Selasa 12 Oktober 2021. Dilihat dari video Sekretariat Presiden Joko Widodo tiba di Provinsi Jawa Timur untuk melakukan kunjungan kerja pada hari ini Selasa 12 Oktober 2021. Kepala negara bersama rombongan tiba di Jawa Timur selepas landas dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1.
Tiba di Bandara Internasional Juanda, Presiden Jokowi disambut Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan langsung menuju kawasan ekonomi khusus atau KEK Gresik, Kabupaten Gresik. Dalam peresmian pembangunan pabrik smelter tersebut, Presiden Jokowi ditemani oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Seskap Pramono Anung, dan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Presiden Jokowi mengatakan smelter yang akan dibangun dengan single line ini adalah yang terbesar di dunia, bahkan memiliki kapasitas untuk mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Selain itu, pembangunan ini juga diklaim menyerap 40.000 tenaga kerja. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan kapasitas smelter yang mampu mengolah 1,7 ton konsentrat tembaga per tahun tersebut adalah sangat besar. Karenanya, ia yakin pembangunan ini akan membawa efek positif bagi perekonomian tanah air. Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi menyebut Indonesia memiliki cadangan tembaga yang sangat besar, bahkan masuk dalam kategori 7 negara yang memiliki cadangan tembaga terbesar di dunia. Atas dasar itulah kenapa smelter PT Freeport dibangun di dalam negeri, yaitu di Gresik, Provinsi Jawa Timur. Ia tidak ingin nilai tambah dari bisnis hilirisasi tersebut dinikmati oleh negara lain, misalnya Spanyol, Jepang, dan lainnya, hanya karena pengolahannya selama ini dilakukan di luar negeri. Di samping itu, Presiden Jokowi juga optimistis dengan membangun smelter di dalam negeri, maka hilirisasi industri akan semakin kuat. Selain itu, juga akan memberikan nilai tambah bagi negara. Dalam hal ini, memberikan income yang lebih tinggi kepada negara, kemudian goalnya adalah menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan serta membuat bangsa Indonesia semakin mandiri, semakin maju. Apalagi, pemerintah Indonesia telah menggenggam kepemilikan saham Freeport mencapai 51%, sehingga hasil bisnis mutlak ada di tanah air. Bahkan nilai tambah itu diharapkan bisa mengalir ke masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja yang digadang-gadang mencapai 40.000 tenaga kerja. Untuk diketahui sebelumnya, pada 27 Agustus 2021 anak usaha PT AKR Korporindo Tbk, PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera atau BKMS, dan PT Freeport Indonesia atau PT FI menandatangani perjanjian sewa tanah jangka panjang. Adapun PT FI membutuhkan lahan dan layanan tambahan serta fasilitas di KEK JIIPE Gresik untuk pengembangan pembangunan, pengoperasian smelter dan pemurnian tembaga beserta infrastruktur pendukung dan fasilitas terkait. Presiden Direktur AKR Korporindo Haryanto Adikusumo menjelaskan bahwa KEK JIIPE akan menyediakan tanah untuk disewakan beserta utilitas dan layanan pendukung lainnya kepada PT FI. Ia menjelaskan perjanjian tersebut menggantikan perjanjian sebelumnya, yaitu untuk sewa jangka panjang 80 tahun yang dibagi menjadi masa sewa awal 18 tahun diikuti 2 tahun lagi dan kemudian dapat diperpanjang untuk 6 periode masing-masing 10 tahun sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian sewa tanah. Kawasan perbatasan adalah beranda depan Indonesia yang mewakili wajah bangsa yang harus terus kita bangun agar bisa menjadi representasi kemajuan Indonesia yang membanggakan seluruh warga kita. Gerbang terdepan negara, Presiden Jokowi resmikan PLBN Terpadu SOTA, batas negara adalah representasi wajah Indonesia. Pos lintas batas negara merupakan cerminan komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari kawasan perbatasan. Dengan wajah dan pelayanan baru yang lebih baik, PLBN dibangun sebagai representasi kemajuan Indonesia di kawasan perbatasan. Dilansir dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo meresmikan Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Terpadu SOTA di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua pada Minggu 3 Oktober 2021. Dalam peresmian tersebut, Jokowi menegaskan bahwa kawasan perbatasan harus terus dibangun karena merupakan representasi wajah bangsa Indonesia. Dalam sambutannya saat meresmikan Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Terpadu SOTA, Jokowi mengatakan kawasan perbatasan adalah beranda depan Indonesia yang mewakili wajah bangsa yang harus terus dibangun agar bisa menjadi representasi kemajuan Indonesia yang membanggakan seluruh warga. Oleh sebab itu, Jokowi mengungkapkan bahwa ia telah memerintahkan jajaran terkait untuk membangun kembali pos lintas batas di berbagai perbatasan negara di seluruh tanah air. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga mengatakan, sejak 7 tahun terakhir, ia telah memerintahkan untuk membangun kembali pos lintas batas negara di berbagai titik di seluruh tanah air, dengan wajah baru, dengan tampilan baru, dan juga yang paling penting dengan cara-cara pelayanan yang baru yang lebih baik, yang menjadi cerminan komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari kawasan perbatasan,
Sebagai informasi, pos lintas batas negara SOTA adalah PLBN terpadu kedua di Papua setelah PLBN SKO di Jayapura dan merupakan PLBN ke-8 yang dibangun di seluruh Indonesia. Presiden mengungkapkan PLBN SOTA ini dibangun dengan konsep yang terintegrasi, memiliki fasilitas yang lengkap, ada bangunan komersial, ada fasilitas umum dan sosial, mes pegawai, tempat ibadah, ada pasar, ada jalan, pedestrian, area parkir, juga infrastruktur pendukung lainnya. Ia juga mengungkapkan harapan agar PLBN SOTA ini akan memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih nyaman kepada masyarakat Indonesia yang melintasi perbatasan Indonesia menuju Papua Nugini, dan juga meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan, serta mendorong pertumbuhan sentra-sentra perekonomian baru, dan membuat masyarakat di perbatasan semakin cinta dan juga tentunya bangga terhadap negara Indonesia. Yang artinya Jokowi berharap kehadiran PLBN yang terletak di ujung timur Indonesia ini akan memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, baik dari sisi keamanan, perekonomian, maupun dalam meningkatkan nasionalisme bangsa. PLBN SOTA di Merauke ini dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan, pembangunan PLBN tidak hanya bertujuan untuk pos lintas batas negara saja, namun juga akan didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, salah satunya dengan dibangunnya pasar. Dengan demikian, kehadiran PLBN akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Basuki mengungkapkan pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk, namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi kawasan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Pembangunan kawasan perbatasan SOTA dilakukan oleh Balai Prasarana Pemukiman Wilayah atau BPPW Papua Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR yang terbagi menjadi zona inti, subinti, dan pendukung dengan luas 5,6 hektar. Pada zona inti telah diselesaikan bangunan utama PLBN seluas 1.000 meter persegi, gerbang Tasbara, monumen atau patung Garuda, pekerjaan interior, pagar keliling, CCTV, portal, tiang bendera dan signik, X-ray scanner, dan walk-through metal detector. Sedangkan untuk zona sub-inti dibangun rumah pegawai sebanyak 16 unit tipe 36, musola, gereja, beserta interiornya. Kemudian juga diselesaikan bangunan zona pendukung berupa pasar perbatasan sebanyak 15 kios, patung Soekarno, dan bangunan tempat pembuangan akhir sampah. Di kawasan sekitar perbatasan, Kementerian PUPR juga melengkapi bangunan utilitas, area parkir, lanskap, mekanikal, elektrikal, dan pumping, sistem drainase dan sanitasi, serta didukung akses jalan yang mulus. Pembangunan PLBN SOTA Merauke mulai dilaksanakan pada Maret 2019 dan terus dikembangkan selesai pada 2020 dengan total anggaran 103,6 miliar rupiah. Pembangunan konstruksi PLBN SOTA dikerjakan oleh kontraktor PT Nindya Karya Persero. Saat ini pelintas batas perbatasan SOTA yang berjarak sekitar 80 km dari Merauke sekitar 20 hingga 25 orang setiap hari. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam laporannya mengatakan bahwa pembangunan PLBN terpadu SOTA merupakan bagian dari pembangunan 11 PLBN yang diinstruksikan oleh Presiden Jokowi melalui Instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan 11 pos lintas batas negara terpadu dan sarana-prasarana penunjang di kawasan perbatasan. Tito menjelaskan kehadiran PLBN SOTA merupakan awal dari pengembangan kawasan PLBN SOTA sebagai kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan negara yang dapat bermanfaat tidak hanya untuk masyarakat Papua, tapi juga negara tetangga, Papua Nugini serta negara-negara Pasifik lainnya.